Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa yudatihi nafahatihi ila an qala man burika lahu fi 'umrihi adraka fi yasirin min az-zaman min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wa la talhaquhul isyarah. Siapa yang Allah berkahi umurnya, siapa yang diberkahi umurnya, maka dia akan mendapatkan di masa yang sebentar mendapatkan anugerah-anugerah Allah yang tidak sanggup diungkapkan oleh kata-kata dan tidak sanggup ditangkap oleh petunjuk-petunjuk. Nah, setelah kemarin beliau menyebutkan berapa banyak orang yang rubah jazirah Arab, bisa menggemparkan bumi, bisa mencetak generasi yang sangat kokoh, yang mampu menggentarkan imperium-imperium besar dunia. Bahkan dari 23 tahunnya proyeknya terus berjalan hingga hari kiamat. Proyek 23 tahun bukan untuk membenahi satu kaum, satu komunitas, satu bangsa, tapi seluruh bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia. Berkah sekali. Nah, kata beliau, keberkahan itu bukan pada umur yang panjang, kesempatan yang luas, tapi keberkahan umur ketika ada inayah dari Allah, ada perhatian khusus yang Allah berikan kepada orang tersebut, dan dia mendapatkan angin hidayah, mendapat terus angin hidayah. Maka di waktu yang sedikit dia dapat ilmu-ilmu Allah, dia dapat mengenali Allah, dia dapat rahasia-rahasia istimewa dari Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking hebat dan luasnya. Maka dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Walaupun ini nanti untuk di akhirat, untuk surga, itu makanya sering kita bilang bahwa sebelum surga sana ada surga sini, sebelum anugerah sana ada anugerah sini. Kata Allah SWT, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang benar-benar soleh satu nikmat, satu anugerah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia manapun. Nah, sungguh arif billah mereka mendapatkan rahasia-rahasia yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah-anugerah yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, dan itu bisa didapati
hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Masya Allah. Ini kata beliau, kebanyakan anugerah-anugerah istimewa yang sangat singkat yang bisa didapat itu kebanyakannya didapat dengan seseorang menjumpai dan bersuhbah dengan para wali-wali Allah itu, orang-orang soleh itu. Sering sekali perjumpaan seseorang, suhbahnya, bergaulnya seseorang dengan orang-orang soleh, dengan para aulia Allah itu waktu yang singkat dia dapat menghasilkan anugerah kedekatan kepada Allah, cahaya hati yang tidak bisa didapat dengan masa yang sangat-sangat panjang. Walaupun dia tidak mengerjakan sholat yang banyak, puasa yang banyak, suhbatul akhyar itu luar biasa. Ya, diantaranya lah suhbahnya para sahabat kepada Nabi SAW. Serendah-rendahnya derajat para sahabat adalah setinggi-tingginya derajat para aulia. Sahabat yang pernah kencing di Masjid Nabawi itu disepakati oleh ulama lebih afdal kedudukannya di sisi Allah, melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Kenapa itu? Bimujarradis suhbah, semata suhbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dapat mengangkat derajat sesungguhnya itu adalah laisal ibratu bi kathratil awrad wa innamal ibratu bi kathratil amdad. Yang Allah hitung itu bukan banyaknya wirid, tapi yang Allah hitung itu adalah sejauh mana anugerah-anugerah Allah turun kepadanya. Ibaratnya para aulia, ibaratnya para masyayikh, ibaratnya orang-orang soleh itu seperti apa? Seperti tandon air itu loh. Kalau kita nyari air sendiri susah itu. Kita gali lama. Nah, kita tinggal apa? Beli pipa, sambungin. Itu kan enak itu. Udah basah terus, jalan terus. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, maka kalau orang tuh udah dipilih sama Allah ya itu udah keberuntungan yang paling besar udah. Ya. Dan kita bilang kemarin sama Ustaz Aziz juga. Dan itu juga ucapan Kiai Uzairon, ucapan ulama-ulama kita bahwa orang tuh kalau udah ada darah orang soleh gitu, nah itu percepatan dia mendekat ke Allah, kesempatan dia dipilih oleh Allah, kesempatan dia jadi orang hebat tuh jauh lebih mudah. Ibarat motor, mesinnya emang mesin Ninja 250 kan tuh udah enak itu, mau dipakein bodi apa juga tarikannya udah ngacir gitu. Atau motor Ducati atau motor BMW yang ada pabrikannya memang pabrikan motor balap gitu, mau dipakein bodi model apa juga udah ngacir aja udah ya, walaupun bodinya bodi MotoGP gitu ya, mesinnya mesin Honda 80 ya benar nggak? Ya kurang lebih begitulah. Ya kalau bawaan dalam tuh emang udah cakep gitu, ditambah bodi cakep ya makin cakep, ditambah nos, dimodif, di apa ya makin cakep gitu, dipakein power turbo ya makin cakep. Jadi kalau dasarnya Honda 80 di upgrade kayak gimana juga tetap berat seperti itu. Nah, ada orang-orang tuh memang sudah Allah takdirkan, sudah Allah pilih untuk menjadi orang-orang istimewa, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau seperti apapun kita berupaya ya nggak akan bisa. Jangankan kita, para anbiya aja tidak bisa itu mendekati derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh di dalam burdahnya nih?
bahkan mereka tidak bisa mendekati. Coba yuk, bisa nyari nggak? Nah, jadi begitu, orang tuh kalau memang sudah dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih bagian dari keturunannya habaib, keturunannya para wali, keturunan para masyayikh. Nah, itu sehingga Nabi SAW bersabda, semuanya Allah SWT, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah tuh lihat emang dalamnya, softwarenya, hatinya. Nggak lihat rupa, nggak lihat harta, karena itu bisa hilang dan itu sifatnya sementara. Tapi hati, itulah harta paling berharganya manusia. Wa amalikum, dan juga amal. Udah nggak yuk? Belum. Qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha Wadharrah min a'malil qulub afdal min amsalil jibal min a'malil jawarih wal amal ma'al ma'rifah laisa kal amal ma'al jahl wa dzalika ma'lum. Sebiji atom amal hati itu lebih utama dari berlipat-lipat gunung dari amal fisik, dan beramal dengan adanya ma'rifat kepada Allah itu tidak sama dengan beramal tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala secara mendalam. Ustaz Aziz nih ilmu-ilmu metafisiknya bagus. Ya. Nah, ini ada semua Aziz. Jadi ya, kalau Barat bercerita tentang visualisasi, bicara tentang imajinasi, bicara tentang afirmasi, ini ada semua di sini. Sebiji atom amalan hati lebih baik daripada bergunung-gunung amal fisik. Amal yang ada koneksinya dengan Allah itu tidak sama dengan amal yang nggak ada koneksinya ke Allah. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa terus sampai ke sana. Nah, ini banyak sekali rahasia-rahasia alam semesta yang kita mesti bongkar, yang kita mesti dituntun oleh Allah untuk sampai ke sana. Maka itu Kiai Hamid Pasuruan, banyak orang tirakat amal zahir, tapi kadang-kadang hatinya tidak ditirakati. Tirakati untuk tawadhu, tirakati untuk mampu memaafkan orang yang menzalimi dia, tirakati hatinya untuk selalu bagaimana ingin menggembirakan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Nah, ini amal-amal hati ini kalau kita amalkan, termasuk juga ridha kepada seluruh takdir Allah. Ini kalau diamalkan itu jauh lebih hebat dari amal-amal fisik. Amal yang sambil mengenal Allah, didasari kenal kepada Allah dengan benar, itu tidak sama dengan amal yang tanpa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, dan sebab keberkahan pada umur adalah tadi ya, apa
di dalam penjagaan Allah, ada di jalur hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi intinya berkah itu yang pertama adalah mengisi seluruh waktu itu dengan amal-amal yang bermanfaat, amal-amal yang Allah ridhoi. Kemarin saya khutbah itu Allah kasih ilham, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sangat lemah. Maka Allahu qawiyyan aziza. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Ya kalau yang lemah ini mau kuat ya udah bergelayut saja, total saja kepada yang maha kuat. Nanti kekuatan yang maha kuat itu akan mengalir kepada diri yang sangat lemah ini. Paham ya? Jadi intinya itu ya, semakin kuat ruhaniyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat, makin bisa mengakses kekuatan Allah. Ya, tentunya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah, menjalankan sunnah secara total. Ya, maka itulah sumber keberkahan, itulah sumber kekuatan. Gitu. Maka beliau melanjutkan di sini, di antara sebab keberkahan lainnya adalah melepaskan diri dari segala kesibukan dan hal-hal yang mengganggu kita dari Allah. Siapa yang banyak sibuknya dan banyak gangguannya, maka tidak ada keberkahan tidak ada keberkahan pada umurnya. Kenapa? Karena dia mengalihkan dirinya dari mentaati perintah Allah untuk mengikuti syahwat, mengikuti keinginan-keinginannya, dan mencapai cita-cita pribadinya. Nah, yang masalah itu orang udah nggak punya sibuk apa-apa, tapi malah nganggur, itu lebih parah lagi tuh. Nah, sebagian orang ngejar cita-citanya, punya karir pribadi yang ingin dikejar, urusan-urusan yang dia fokuskan. Ini ada orang udah sibuknya udah enggak, ya gampang udah pensiun lah. Giliran udah pensiun juga tidak menghadap kepada Allah, malah main golf, malah mancing, nonton di depan TV. Nah, ini lebih aneh lagi. Tidak ubahnya keberkahan itu seperti totalitasnya seorang pegawai kepada atasannya. Itulah berkah itu. Udah daftar di sebuah perusahaan, malah punya agenda sendiri, ya enggak? Cita-citanya belum tentu dapat, fasilitas yang dia punya bisa-bisa dicabut, dicopot. Ya begitu. Nah, sama kita ke Allah juga seperti itu. Maka jangan pernah remehkan itu, sholat duha, tahajud, istighotsah, zikir pagi petang. Nah, itu hakikat kekuatan itu. Kekuatan itu. Mengisi pengajian, doa, sholat hajat lah, itu kekuatannya. Emang kita punya ilmu apa? Kita punya kuat apa? Doain anak, minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, karena kalau hati kita udah mulai belok kepada selain Allah, disitulah kita mulai lemah. Ya, disitulah kita mulai lemah. Jadi begitu ya. Jadi sumber keberkahan itu ketika agenda hidup kita adalah agendanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Nah, kalau agenda hidup kita adalah agendanya Allah, maka seperti Rasulullah SAW, udah agendanya ikut Allah aja udah. Karena agendanya ikut Allah, ya backupnya Allah, ya kalau backingnya Allah ya kuat. Jadi kalau agendanya agenda pribadi, ya kita ini lemah. Jangankan ngurus orang lain, ngurus diri sendiri aja kita nggak bisa. Ini jantung kita kalau nggak diurusin sama Allah juga nggak bergerak gitu. Ayo dong bergerak dong. Ini bergerak, ini lupa napas. Ayo dong, napas mana nih? Bisa. Kita tuh lemah.
Maka man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang udah kenal dirinya, bi'ajzihi arafa rabbahu biquwwatihi. Siapa yang kenal dirinya tuh nggak sanggup, dirinya tuh lemah, dirinya nggak bisa apa-apa, dirinya tuh bukan siapa-siapa, bahkan dulu bukan apa-apa, maka dia akan kenal bahwa Tuhannya lah yang maha kuat, maha segala-galanya. Ya, maka emang hati ini terus nggak boleh lupa sama Allah. Ketika hati ini, agenda hidup ini, perjuangan ini hanya untuk ngejalanin agendanya lontar atau kuat sendiri. Di antaranya Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala, coba Om Ded aja bingung. Bib, saya ini orang tukang nge-gym, saya ini orang, tapi tetep aja Bib, kalau nggak istirahat nggak bisa. Wah, Habib Umar Ibu Zero, masya dakwah, udah ampun dah pokoknya kita ngelihat. Kenapa ya? Karena emang hidupnya itu cuma khidmat sama Allah doang gitu. Akhirnya nggak ada capeknya itu. Itu kan alfaz dakwahnya orang dakwah itu apa? Quwwatul mab'uts fi quwwatil ba'is. Nah, orang yang diutus itu level kekuatannya sama dengan yang utus. Saya utusan presiden, wah itu kan lain itu. Nggak mungkin hotelnya di Red Doors itu, nggak mungkin di Vio Hotel yang remeh-remeh itu, enggak itu di Pullman, ya enggak di Aston, kenapa? Karena utusannya presiden. Quwwatul mab'uts fi quwwatil ba'its. Jadi level kekuatannya orang yang diutus itu, level pesuruh itu tergantung siapa yang nyuruh ya. Kalau pesuruhnya presiden juga berat tuh. Saya orang utusan RT ya itu ringan aja itu, kasih cau, kasih singkong apa? Sampe, kasih cai hangat, udah cai hangat, udah cukup. Kalau utusannya presiden, kan kita pikirannya jauh tuh, Pak. Kalau dia cerita bagus tuh aja Asep orang. Bisa jadi chefnya MBG senasional itu. Kan gitu. Wahajatul mab'uts fi kifayatil ba'its. Segala fasilitas, segala keperluan orang yang diutus oleh seorang utusan, ya dia yang nanggung semuanya. Gimana nggak kuat itu? Utusannya presiden, ya kuat. Fasilitasnya orang perlu, ya kuat itu, ya lengkap. Nah, kadang-kadang manusia ini lupa dengan itu. Maka kita dengan segala agenda kita, jangan ada kepentingan selain ngegembirain Allah. Bisnis kek, ngurus santri kek, mengimamin, apa aja kaitkan bahwa ini lagi ngejalanin tugas sama Allah gitu. Sehingga memang beda tuh nanti, kekuatan itu beda. Tapi kalau kita bisnisnya nyari duit doang, itu juga malu sendiri, minder sendiri. Tapi kalau kita bisnis itu satu ikut, ini agendanya Rasulullah SAW saat muda. Saya pengen jadi pengusaha agar pikiran itu cerdas terus bagian dari mensyukuri nikmat akal, termasuk hal yang paling mahal dalam diri manusia. Pengen punya kemandirian, pengen berguna, pengen bermanfaat untuk orang lain, melengkapi karakteristik pemimpin yang baik, juga ngerti tentang dunia entrepreneurship. Niatnya niat Allah semua gitu, ikut sunnah Nabi SAW, ngejalanin perintah Allah melalui lisan Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Kita ini sebagai khalifah, kita ini punya tugas ibadah, kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kitanya lemah ya nggak jadi atuh. Nah itu juga bagian dari apa itu? Terus terkait dengan Allah. Nah kalau kita apa-apa yang terkait dengan Allah itu beda itu nanti. Energinya, semangatnya, mentalitasnya, komitmennya, konsistensinya, itu yang seperti yang kemarin saya bilang. Karena apa saja yang karena Allah tuh nanti akan Allah sempurnain dan pasti sempurna. Maka nalillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Apa saja yang karena Allah
untuk nyenengin Allah, ada di jalannya Allah, meninggikan kalimat Allah, ikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggembirakan hamba-hambanya Allah, memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka kata para ulama, yatim nanti akan sempurna sendiri. Maka li ghairillahi yanhadim, apa saja yang bukan karena Allah, tidak ikut aturan Allah, tidak ingin gembirain Allah, nanti ujungnya putus sendiri di tengah jalan. Atau ungkapan yang lain disebutkan, maka lillahi dama wa tasalla, maka li ghairihi in qata'a wan fasal. Apa saja yang karena Allah pasti nanti komitmen dan terus istiqomah. Seperti Rasulullah SAW, nggak ada putusnya. Mau dibilang apa, kayak dibilang apa, mau dihalangi enggak, karena tidak ada kekuatan lebih kuat, tidak ada kekuatan sesungguhnya kecuali kekuatan Allah. Kalau kita ngelayut sama kekuatan Allah, wah udah. Itu makanya orang PKI bilang agama itu apa? Candu. Maka orang harus dibantai. Apalagi tuh bilangnya candu, apa lagi? Jadi sesuatu yang nggak bisa hilang, nggak bisa lepas. Nggak ada kekuatan lebih kuat daripada agama. Ya agama itu karena nempel ke Allah itu. Lihat orang Gaza, gimana coba ngusir? Bingung udah. Ada contoh terbesar lah hidup di zaman itu orang Gaza. Dulu kan kita ceritanya sahabat-sahabat kita di Gaza. Masih ada aja orang Islam tuh nggak suka sama orang Gaza katanya. Antep Yahudi lah, antep Iran lah. Aneh. Tapi kalau nggak karena Allah, biasanya putus dan tidak langgeng. Kenapa? Ya karena semua selain Allah kan nggak ada. Mau bergelayut sama selain Allah, ya udah pasti nggak ada itu ujungnya. Semua selain Allah itu lemah, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Allahu Ahad, Allahus Somad, dia cuma satu-satunya. Dia zat tempat semuanya bergantung. Lah, kamu berlepas diri, selesai. Paham ya? Ya Allah. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang sering disebut oleh para ulama, kun ma'allah takun aqwan nas wa la tab'ud anillahi takun adafan nas. Selalulah kamu bersama Allah, di pihak Allah, menggembirakan Allah, jalan di jalan syariatnya Allah, ikut sunnahnya Rasulullah SAW, jalanin agenda hidup sesuai yang Allah mau, tinggalkan seluruh agenda hidup yang tidak Allah mau. Takun aqwan nas, nanti kamu jadi orang paling kuat. Nah, seperti Pak Sur, seperti Pak Fikri, itu ikutin agendanya Allah aja tuh. Diminta sama pemerintah Jepang kayak pemerintah ini, enggak. Kalau ujungnya adalah untuk nyengsarain masyarakat, nggak mau diterima, itu kan di jalan Allah itu. Jadi orang merdeka, udah kuat udah. Gimana nggak kuat? Negara ditolak. Negara ditolak. Uang MM-an ditolak. Itu orang kuat tuh begitu. Ya Nabi SAW tuh orang kuat. Tawarin ini, tawarin itu, enggak. Kalau mau jadi raja, diangkat jadi raja. Kalau mau wanita paling cantik, lagi. Kalau pengen harta paling banyak, dikasih semua. Tapi Nabi menganggap itu semua fata morgana gitu. Kekuatan sungguhnya itu cuma ada pada Allah. Kekuatan Allah itu adalah pada kebenaran. Bener apa enggak? Pak Sur kemarin ngomongnya, nah kita mah pilihannya cuma satu, bener apa enggak. Nah kalau nggak bener ya kita tinggalin. Nah itu kekuatan. Orang tuh kalau udah punya prinsip gitu, bingung orang ngadepinnya. Nah orang tuh kadang-kadang nganggep kekuatan tuh dekat dengan kekuasaan. Kekuatan itu kalau dapat orderan besar, proyek besar, kalau dekat dengan orang-orang besar, oh bukan. Nah semuanya lemah, semuanya nggak ada, kembalikan ke tauhidnya. Kembalikan ke akidahnya, kembalikan kepada nafi isbat dakwahnya. Udah gitu. Kekuatan sungguhnya cuma Allah, ada titik. Apa aja yang terkait sama Allah itu kuat. Gitu. Lepas dari Allah ya udah, nggak kuat sama sekali. Maka kemarin saya belajar SPI, ngaji SPI Sekolah Pemikiran Islam malam Jumat.
Maka orang di luar Islam tuh susah mau bahagia. Jangankan mau unggul, mau bahagia aja susah. Kenapa? Karena gelayutnya sama pikiran sendiri, diatur pikirannya, diatur emosinya, yang bagaimana menstimulus lagi semangatnya. Ya kan kalau minta tolong sama Allah gampang. Ya kayak ngaji ini nih, kalau saya persiapan lama. Bisik-bisik aja sama ya Allah, bantuin. Jangan keluar satu ucapan pun kecuali engkau bimbing. Yang di luar kapasitas hamba, tolong jagain hatinya para pendengar. Oh, itu enak banget. Nah, kalau kita mau handle sendiri setengah mati. Nah, orang yang nggak kenal Allah itu semuanya diurus sendiri, apakah repot itu? Dijagain pikirannya, jagain perasaannya, jagain ucapannya, aduh. Makanya ujungnya para psikolog dunia, ujungnya para bapak motivator dunia itu ujungnya banyak yang bunuh diri. Kenapa ya? Dirinya diurus sendiri aja. Serepot. Nah, orang Islam kenapa santai? Orang Islam kenapa tenang? Kenapa damai ya? Ada hal-hal yang memang itu tugas dia, ada hal-hal yang memang bukan tugasnya, dia ringan aja udah. Gitu kan? Enak jadi orang Islam itu. Semakin hidup itu nempel dengan kekuatan Allah, nempel dengan syariat Allah, nempel dengan sunnah Rasulullah SAW, nempel dengan agenda hidup yang Allah mau. Aduh, udah. Hidup tuh enak, berkah, kuat, ajib. Gitu ya. Nah, dan dalam ilmu SPI yang kemarin saya belajar, kebahagiaan orang Islam itu permanen. Dia nggak keluar masuk gitu, enggak. Kenapa? Ya orang Allahnya ada terus gitu. Pokoknya selama ke Allahnya itu kencang, ya udah bahagianya itu kencang ya. Kapan orang Islam itu mulai sedih? Kalau ke Allahnya melemah. Ya Allah, besok makan apa ya? Orang mamin dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua udah ditanggung kok. Rezeki hari ini Allah berikan hari ini, besok ya ada lagi. Kayak kemarin kita ketemu Kang Tony mau begitu emang tahu kita enggak, udah jalanin aja. Paham ya? Jadi tidak ada kelemahan dan kesedihan yang terjadi pada umat muslim, orang beriman, kecuali karena lepas keterkaitannya kepada Allah atau melemah. Kalau kuat, Nabi SAW di tengah gua aja, di gua Thur, keadaan paling mencekam. Sayyidina Abu Bakar juga ikut khawatir. Nabi enggak, tenang aja. Kenapa itu? Amazonnukum bitsnain Allahu thalithuhuma. Ya, lagi-lagi ada Allah. Selama lagi ada Allah udah kuat aja. Ini orang Gaza ya. Hidup nyerah nggak mau, hidupnya harus mulia. Ya. Kalau harus tidak hidup ya matinya mati syahid, coba. Ya. Iskariman aumut. Dua-duanya kemuliaan. Kenapa ya? Karena nempel sama agama. Udah bingung aja ngadepin orang Gaza. Bingung aja ngadepin orang Islam, bingung aja ngadepin orang iman, bingung aja orang menghadapi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sama Allahnya nggak pernah lepas. Jadi kapan kita mulai sedih, kapan kita mulai galau, mulai khawatir, kalau Allah di dalam diri kita tuh udah kita lupakan, sudah semakin melemah. Tapi kalau kita ingat terus Allah selalu bersama kita, kita tinggal minta, kita tinggal taat, kita tinggal jalanin agendanya, kita ridho dengan segala keputusannya. Nggak ada itu hidup nggak enak tuh, nggak ada. Semua hidup tuh enak, semua hidup tuh berkualitas, semua hidup itu ajib. Ini kalau sutradara film Hollywood aja filmnya ajib-ajib, masa sutradara terbaik Allah Subhanahu Wa Taala nggak ajib? Iya ajib. Buktinya kadang-kadang orang dibuat nangis, dibuat ketawa. Kalau yakin sutradara terbaiknya itu nggak lagi zalim, kan aman aja. Nah, kata Mas Sony itu apa? Semua pasti ada hikmahnya dan semua akan baik pada akhirnya. Cuman kadang-kadang kita gitu, hidup itu tidak dikaitkan dengan puzzle-puzzle yang lengkap sempurna. Coba Nabi SAW itu ujungnya dapat Madinah. Ya kalau Nabi ingat di embargo sama kafir Quraisy tuh 3, 4, 5 tahun.
Quraisy tuh 3, 4, 5 tahun. Tapi kan hidup ini satu rangkaian. Kalau nggak begitu nggak begini kan gitu. Nah, bisa baca kitab begini ya, mondok belasan tahun kan gitu. Kenapa kita bisa mentarbiyah? Dulu kita ditarbiyah dan lain sebagainya ya, jadi seperti itu. Maka terakhir al-khidlan kullal khidlan an tatafarraq min asy-syawagil thumma la tatawajjah ilaih wa takilla awaiquk thumma la tarhal ilaih. Maka kata beliau, kehinaan sesungguhnya adalah ketika kamu sudah keluar dari segala macam kesibukan, kemudian kamu tidak berjalan dan fokus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala rintangan-rintangan sudah semakin sedikit, tapi kamu belum juga fokus ke Allah. Paham gak nih? Ini Darussalam ini. Ada yang ngatur kita? Nggak ada. Ada yang ngalangin kita? Nggak ada. Kok pondok ini nggak jadi apa-apa? Wah, itu kehinaan betul. Paham gak? Ya karena banyak orang itu hidupnya dalam genggaman orang, dalam belenggu orang, dalam perjanjian kejahatan sama orang. Nah, itu buktinya kan di dalam ayat. Ya mutaqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atim dhi'faini minal 'adabi wal anhum la'nan kabira. Nanti ada orang-orang di akhirat tuh nyesel, ya Allah kenapa dulu nggak ikutin jalan lurusmu dan Rasulmu. Akhirnya mereka beralasan apa? Ya Allah dulu salah betul kami ngikutin pimpinan-pimpinan kami, mengikuti pembesar-pembesar kami, mengikuti donatur-donatur kami. Akhirnya jalan kami dibelokin. Ada nggak orang begitu sekarang? Banyak. Itu kan kemarin yang saya tontonin ke santri itu 1903 ya, John D. Rockefeller itu yang membuat pendidikan sama seperti sekarang. Ini kan penjara yang nggak kelihatan semua, penjara yang nggak kelihatan semua. Dari mulai sekolah sampai kuliah, sampai kerja, sampai pensiun itu kan dalam program orang semua. Keluar aja dari program itu, wah orang tua kita pakai nggak kerja nyari duit dari mana? Padahal nyari duit kan banyak. Udah ikutin aja prosedurnya, gini. Kalau nggak gitu, gimana mau hidup nanti? Paham nggak? Nah kita kan nggak ada syawagil awaik begitu, nggak ada yuk. Hah? Orang mau kemana? Kayak mau kemana? Orang mau ngapain? Bodo amat. Agenda kita mau nyenengin Allah, nyenengin Rasulullah SAW, beri manfaat sebesar-besarnya untuk umat. Gitu aja. Lah, betul-betul tidak ada syawagil, betul-betul nggak ada awaik. Nah kita males-malesan, kita nggak komitmen, kita nggak istiqomah, kita nggak habis-habisan. Apa nggak kehinaan itu? Paham nggak? Termasuk yang saya bilang itu, saya termasuk agak khawatir sama Allah itu. Saya itu orang yang paling gampang puasa, saya. Sahur nggak sahur, itu nggak ada masalah, dan sepanjang hari itu fresh, nyaman, sehat, semangat. Tapi males itu. Nah itu al-khidlan kulal khidlan, nggak ada gangguan sama sekali. Berat puasa tuh banyak. Dan enaknya lagi saya ngelihat guru-guru saya yang sudah senior gitu, seringnya nggak puasa gitu. Walaupun dulunya beliau ahli puasa semua, sekarang aja nggak puasa karena udah lewat tirakatnya. Dulu kita kagak tirakat, sekarang malas. Nah itu al-khidlan kulal khidlan. Paham nggak ini? Coba siapa yang ngatur kita? Kita punya nggak ada. Jadi kalau kita nih nggak habis-habisan, nah ini kurang asemnya itu bertingkat-tingkat. Karena hari ini banyak sekali orang ingin memaksimalkan karyanya, ingin memaksimalkan pengabdiannya ke Allah tuh nggak bisa. Kenapa? Terikat janji dengan itu, terikat kontrak dengan itu, terikat. Lah kita ini udah plong aja. Ya, kok nggak bisa-bisan yuk? Bener nggak? Ya termasuk kehinaan yang
sangat hina adalah jadi orang Indonesia tapi nggak jadi wali Allah. Iya bener nggak? Bisa nggak khurut di mana? Di masjid-masjid di mana tuh? Di Brunei bisa nggak? Nggak bisa. Semua aktivitas masjid tuh dipantau sama negara. Di Saudi bisa khurut di masjid? Nggak bisa, mesti di hotel-hotel, di rumah orang. Buat pesantren, waduh, panjang itu urusannya, gini-gini ditanya. Negara orang tuh ribet-ribet semua, negara kita doang. Ya. Yang mau ngapain ini jungkir balik, biu mau jangan kan urus setahun, urus 60 tahun ya nggak apa-apa. Terserah. Mau live kajian nih, 24 jam gonta-ganti orang, mangga. Bener nggak negara kita? Nah, tapi kalau negara udah seenak ini kita mau ngerjain kebaikan apapun, kita bebas, kita nggak ada aturan, kita nggak ada pengekangan, kita nggak jadi wali Allah. Nah itu al-khidlan kulal khidlan itu manusia itu kok buruk sekali begitu. Apalagi dengan segala kebebasan ini, ya milihnya jadi apa? Jadi temannya iblis. Saya itu makin repot. Ya kan makanya sering saya bilang di Indonesia ini kita mau jadi apa? Jadi Fir'aun, menjadi Haman, menjadi Qarun, wah bisa. Ini adalah surganya orang jahat Indonesia itu dan surganya orang baik. Ya, orang kita kan lihat tuh Syekh Nawawi Banten, Kiai Hasyim Asy'ari, ya Syekh Yasin Padang, semuanya tuh orang-orang hebat level dunia itu dicetaknya sama negara kita. Ya sama itu Quran di apa? Quran dikorupsi itu kita juga. Kasus-kasus aneh, kasus-kasus paling bejat, paling durjana juga adanya di negara kita. So tinggal pilih kalau pengen mulia semulia-mulianya, segala tantangan, segala kesulitan, segala kesibukan-kesibukan lain, segala belenggu-belenggu udah Allah lepas ini, tinggal kita mau arahin kemana. Sungguh sebuah kehinaan yang sangat hebat ketika semua rintangan ini sudah Allah lepas tapi kita tidak melakukan yang paling maksimal untuk Allah dan itu untuk kebaikan diri kita. Dan sebaliknya menjadi kemuliaan yang sangat agung saat semua syawagil dan awakib segala sesuatu ya yang menghalangi kita untuk bisa maksimal udah Allah singkirin semua deh. Udah nggak ada nggak enak kesini, nggak enak ke situ. Ntar gimana? Nggak ada. Itulah kita di Darussalam. Kok nggak maksimal? Itulah kita di Indonesia. Kok nggak maksimal jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, nyenengin Allah, nyenengin Rasulullah SAW, memberi yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW di negeri ini dan dunia. Maka kita sungguh menjadi manusia yang paling hina. Semoga Allah SWT muliakan kita semulia-mulianya dengan kita memaksimalkan total gembirain Allah Rasulnya, memberi manfaat seluas-luasnya kepada hamba-hambanya agar kita menjadi manusia-manusia yang paling bersyukur dan jumlahnya tidak banyak. Allahumma ja'alna minhum warzuqna ahwalahum. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.